Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sadar atau tidak, kita seringkali mengambil kendali kepemimpinan Tuhan di dalam bahtera kehidupan kita. Karena tidak mendapat kepercayaan dari kita untuk menjadi nahkoda bagi bahtera kehidupan kita, maka Tuhan memilih untuk tidur di atas tilam di bagian buritan atau bagian belakang bahtera kehidupan kita. Tempat itu sungguh sangat tidak layak buat Tuhan. Tuhan seharusnya di depan sebagai nahkoda, bukan di belakang. Tuhanlah yang harus memimpin, bukan dipimpin. Tuhan harusnya bisa bekerja, mengendalikan hidup kita, bukannya dibiarkan tidur seolah-olah ia tidak ada di dalam kehidupan kita. Lalu badai datang menghempas bahtera kehidupan kita. Kita mencoba mengatasinya, tetapi kita mendapati bahwa kita tidak dapat mengendalikan kenyataan yang menerpa bahtera kehidupan kita. Pada saat-saat genting seperti itulah baru kita mencari Tuhan, membangunkan Tuhan, seraya menegur Dia, seolah-olah Tuhan sengaja membiarkan kita binasa dalam pergumulan yang kita hadapi. Namun, kasih Tuhan melampaui akal pikiran kita manusia. Saat kita berseru kepadanya, Tuhan segera bangun dan menyelesaikan kemelut kita hanya dengan bersabda, "Diamlah, tenanglah." Maka persoalan kita pun berlalu dan kita pun kembali dapat melanjutkan pelayaran kita dengan aman. Untuk beberapa waktu, kita seakan-akan insaf akan kekeliruan kita. Akan tetapi, setelah keadaan hidup kita kembali tenang, perlahan tapi pasti, kita pun kembali melupakan Tuhan, kembali mengambil alih kepemimpinan, dan kembali membiarkan Tuhan ada, namun tanpa lagi mendapat kepercayaan dari kita
untuk mengendalikan hidup kita. Maka Tuhan pun kembali mengambil tilam lalu memilih tidur di dalam kehidupan kita. Namun harus kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bahtera kehidupan kita, sebab Ia setia pada janjinya sendiri. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani bab 13 ayat 5b. Tuhan tetap ada dan akan selalu ada meski Ia dibiarkan tidur oleh kita, karena Ia tahu kita akan tenggelam bila Ia meninggalkan bahtera kehidupan kita. Ia menanti kapan kita membangunkan Dia dan selalu siap untuk menolong kita. Itulah kasih Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius bab 2 ayat 13. Tetapi haruskah kita menunggu badai untuk menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita? Haruskah kita menanti kenyataan bahwa anak-anak kita telah menjadi sesat, atau suami atau istri kita berselingkuh terlebih dahulu, supaya kita menyadari bahwa di luar Tuhan segala sesuatu menjadi tidak terkendali? Haruskah kita didiagnosa menderita aneka penyakit terlebih dahulu agar kita mau berseru kepadanya? Haruskah kita menjalani berbagai macam penderitaan dan persoalan terlebih dahulu agar nama Tuhan kita muliakan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudari yang terkasih, demi ketenangan hidup kita sendiri, jangan pernah menunggu badai untuk baru menyadari ada Tuhan di dalam hidup kita. Selama kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Ia akan tetap ada di dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya adalah, di manakah posisi Tuhan saat ini di dalam hidup kita? Cek kembali, mungkin Ia sedang tidur. Mengapa Ia tidur? Karena dianggap tidak ada. Jika demikian, bangunkan, tapi jangan marah-marah kepada Tuhan. Tuhan tidak salah apapun juga. Kita sendirilah yang menyusahkan diri kita karena tidak pernah mengandalkan Dia. Mintalah Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita. Ia pasti segera menolong kita. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa ketika semua yang kita khawatirkan, kita gelisahkan, dan kita takutkan itu telah Tuhan atasi bagi kita, maka jangan pernah biarkan Tuhan tidur lagi. Jangan pernah menunggu badai lagi, melainkan mulailah memberi diri dipimpin dan dinahkodai oleh Tuhan. Berdoalah selalu dan jangan biarkan sehari pun berlalu tanpa petunjuk dari Tuhan melalui permenungan sabdanya. Membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan adalah bukti bahwa kita mau menaklukkan pikiran, hati, dan hidup kita kepada arahan-arahannya. Dan melakukan sabda Tuhan adalah bukti bahwa kita percaya terhadap apapun yang Ia katakan. Dengan melakukan kehendaknya, kita akan maju dalam keberanian, sebab kita tahu apa yang Ia katakan itu benar dan semua ada dalam kendalinya.
Saudara-saudari yang terkasih, seorang manusia berbisik, "Tuhan, bicaralah padaku." Dan burung kutilang pun bernyanyi. Tapi manusia itu tidak mendengarkannya. Maka manusia itu berteriak, "Tuhan, bicaralah padaku." Dan guntur serta petir pun mengguruh. Tapi manusia itu tidak mendengarkannya. Manusia itu melihat sekelilingnya dan berkata, "Tuhan, biarkan aku melihat Engkau." Dan bintang pun bersinar terang. Tapi manusia itu tidak melihatnya. Dan manusia berteriak lagi, "Tuhan, tunjukkanlah aku keajaiban-Mu." Dan seorang bayi pun lahir. Tapi manusia itu tidak menyadarinya. Maka ia berseru lagi dalam keputusasaannya, "Jamahlah aku Tuhan." Dan segera Tuhan pun turun dan menjamahnya. Tapi manusia itu malah mengusir kupu-kupu tersebut dan terus berjalan. Saudara-saudari yang terkasih, betapa hal ini semua sebenarnya mengingatkan pada kita bahwa Tuhan selalu hadir di sekitar kita dalam bentuk sederhana dan kecil yang sering kita anggap lalu, bahkan dalam era digital ini. Karenanya saya ingin menambahkan satu hal lagi. Manusia berseru, "Tuhan, aku membutuhkan pertolongan-Mu." Dan datanglah WhatsApp dengan pesan yang meneguhkan dan menguatkan. Namun ia justru menghapusnya dan terus-menerus berkeluh kesah. Berita baik itu adalah bahwa Anda masih dicintai oleh orang-orang di sekitar Anda. Janganlah kita mencampakkan suatu anugerah hanya karena anugerah itu tidak dikemas dalam bentuk yang diinginkan dan dimengerti oleh kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam diri Putra-Mu, Engkau selalu menyertai kami dan membebaskan kami dari setiap bahaya yang mengancam. Semoga sabda dan kehadirannya membebaskan kami dari keraguan-raguan bahwa Engkau selalu menguatkan iman kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.